Beberapa detik berlalu sebelum Valen kembali bersuara. Tatapannya tajam menembus ke arah Alara. Aku tidak percaya padamu. Kau pasti sengaja mencoba membuatku marah. Namun mata Alara tetap tenang, sebening kolam di bawah sinar bulan. Kalau kau tidak percaya, silakan hadapi sendiri keluarga Mahendra. Atau hubungi mereka sekarang dan buktikan sendiri. Berhenti bicara. Valen tiba-tiba membentak, matanya memerah. Ia menutup telinganya, seolah ingin memblokir suara Alara. Aku tidak percaya. Setelah mengucapkan itu, ia berbalik dan berlari keluar. Alara hanya bisa tertegun. Tuan muda ini sedang syuting drama atau bagaimana? Valen berlari menuju tempat parkir, dadanya naik turun menahan emosi. Siang itu matahari bersinar terik, namun ia tak memperhatikannya sama sekali. Ia berdiri di samping mobil, napasnya terengah-engah. Walau mulutnya berkata tak percaya, dalam lubuk hati, ia tahu Alara tidak pernah berbohong padanya. Kata-kata Alara terus berputar di benaknya. Kalau menurut keinginanku sendiri, aku tidak akan pernah menyetujuinya. Tidak pernah. Itu semua adalah paksaan dari keluarga Mahendra, bukan keinginannya sendiri. Dia tidak pernah menyukainya sejak awal. Segalanya hanyalah angan-angan sepihak. Pertunjukan satu orang. Saat Alara mengatakan ingin putus, dia serius. Itu bukan karena pria lain. Dia bahkan tidak cemburu. Wanita menyebalkan itu. Valen menggertakkan gigi. Dalam kemarahan ia menendang pintu mobilnya. Sayangnya kakinya malah terbentur keras. Ia terjatuh, memegangi jari kakinya yang berdenyut, nyaris menangis karena sakit. Sial, kalau dia tidak menyukaiku, aku juga tidak menyukainya. Apa hebatnya dia? Aku tidak kekurangan wanita. Dengan kesal, Valen meraih ponselnya dan mengetik kasar. Hampir saja layarnya pecah. Wendy, temui aku. Bawa teman-temanmu. Di sebuah ruang pribadi di bar. Musik hingar-bingar mengisi udara. Lantai dansa penuh oleh pria dan wanita yang berpesta. Valen duduk di tengah sofa empuk, ditemani dua wanita cantik di kiri kanannya. Wendy yang duduk di sebelah kiri, bersandar manja di lengannya. Tuan Pradipta, mau anggur? Valen yang sejak tadi termenung, menjawab tanpa sadar, aku mau anggur hijau. Wendy tersenyum manis, mengambil anggur hijau dan menyuapkannya ke bibir Valen. Aroma itu langsung menyentaknya. Ini kesukaan Alara. Dia tahu Alara suka anggur hijau, kue anggur hijau, bahkan permen rasa anggur hijau. Sementara dia sendiri, tidak pernah menyukainya. Tadi aku menyebut anggur hijau tanpa sadar. Semua ini gara-gara wanita sialan itu. Wajah Valen menjadi dingin. Ganti, bawa anggur biasa. Wendy sempat tertegun, tapi menurut. Ia menyuapi Valen dengan anggur biasa, lalu mendekap tubuhnya lebih erat, jarinya menggambar lingkaran lembut di dadanya. Tuan Pradipta, kenapa akhir-akhir ini tak pernah mencariku? Aku akan mulai sering mencarimu, jawab Valen datar. Wendy tersenyum genit dan mencoba mencium pipinya. Namun Valen menoleh, menghindar secara refleks. Wendy bingung. Tuan Pradipta, Valen frustrasi. Alara bahkan tidak menyukaiku. Kenapa aku masih bersikap baik padanya? Kenapa diam? Cium saja terus, katanya sinis. Wendy menurut, lalu mencoba mencium bibirnya. Namun saat bibirnya hampir menyentuh Valen, Valen tiba-tiba mendorongnya dan berdiri. Wendy terjatuh ke sofa, ia sangat kaget. Tuan Pradipta, kenapa? Orang-orang di ruangan mulai menoleh. Valen berdiri, matanya merah karena marah, rahangnya mengeras. Semuanya, kosong. Tak ada artinya. Ciuman, pelukan, wanita-wanita ini, semuanya membosankan. Valen kenapa tuh? Ciuman Wendy kurang manis ya? Celetuk seseorang. Hahaha, Wendy, kamu harus lebih agresif dong. Jangan-jangan, Valen masih mikirin Alara. Begitu nama itu disebut, Valen mendongak tajam. Tatapannya menusuk orang itu. Keluar, kalian semua keluar. Ruangan langsung senyap. Tak satu pun berani membantah. Mereka buru-buru angkat kaki. Valen kembali duduk, menengadah, menutupi matanya dengan punggung tangan. Alara tidak menyukainya, dari awal sampai akhir. Tapi, 3 minggu mereka bersama, apa artinya? Cinta pertamaku, masa tak ada artinya sama sekali. Ia teringat akan gelang rubi yang pernah diberikan Alara. Gelang rubi. Dengan hati-hati, ia mengeluarkan 18 manik-manik rubi dari sakunya. Hari itu, Alara memutuskan gelang itu, mengakhiri hubungan mereka. Valen diam-diam memungut semua manik-manik yang berserakan. Ia segera menelepon Richard.
Bawa tali cepat. Beberapa menit kemudian, Richard tiba. Valen, buat apa tali? Valen tidak menjawab. Ia meletakkan manik-manik di atas meja, lalu mulai merangkainya satu persatu. Dua manik-manik jatuh. Valen segera berlutut, menyibak bawah sofa, mengabaikan debu dan kotoran, lalu memungutnya kembali. Richard menatapnya seperti melihat hantu. Apa-apaan ini? Ini bukan Valen yang kukenal. Setelah selesai merangkai, Valen mengikat simpul yang jelek, tapi ia memakainya dengan puas. Richard akhirnya sadar. Tunggu, bukankah ini gelang Alara yang ia putus hari itu? Valen, ini manik-manik milik Alara kan? Valen cepat menyembunyikan tangannya. Jangan lihat, kalau rusak kau tanggung jawab. Dia yakin, selama 3 minggu itu, Alara pasti punya perasaan padanya. Dia hanya belum menyadarinya. Benar, Alara pasti menyukaiku. Aku akan membuktikan itu. Akan kubuat dia jatuh cinta lagi. Kali ini sepenuhnya. Di tempat lain, Alara membawakan beberapa makanan penutup ke ruang tunggu untuk Olivia. Olivia, terima kasih sudah membantu promosi hari ini. Olivia melambaikan tangannya santai. Aku cuma bantu sedikit, tapi pesanan langsung membludak. Pelanggan bersedia mengeluarkan uang, apalagi Alara luar biasa dan berhasil merekrut Ross sebagai desainer. Lagi pula, beberapa hari yang lalu kakakku dan Benjamin pergi ke luar negeri untuk urusan bisnis dan belum kembali. Jadi tentu saja aku datang untuk mendukung Alara. Ngomong-ngomong, mereka baru akan pulang besok kan? Alara mengangguk. Kalau tidak ada hal tak terduga, seharusnya begitu. Beberapa hari sebelumnya, Alvaro dijadwalkan ke luar negeri untuk bernegosiasi proyek bernilai miliaran dolar dengan mitra asing. Namun dia bersikeras menunda perjalanan itu demi membantu pembukaan Mesmerizing. Alara sangat terkejut. Menunda proyek sebesar itu demi toko baru. Itu seperti menggunakan meriam untuk membunuh nyamuk. Apalagi proyek itu sudah dijadwalkan 2 bulan sebelumnya. Membatalkannya mendadak jelas bukan keputusan ringan. Namun Alvaro bersikukuh, mengatakan bahwa pembukaan toko Alara jauh lebih penting. Alara nyaris ingin berlutut karena tidak percaya. Mesmerizing hanyalah toko baru, nilainya bahkan tidak mendekati sepersekian dari proyek itu. Bagaimana dia bisa menganggapnya lebih penting? Alara sempat curiga mungkin Alvaro khawatir kehilangan investasinya di toko itu, tapi ia segera menepis pikiran itu. Alvaro bukan pria yang memedulikan keuntungan kecil seperti itu. Dia pasti peduli padanya. Mungkin dia sudah menduga keluarga Mahendra akan menimbulkan masalah, jadi dia ingin berada di sisinya. Dia benar-benar suami yang sempurna dan penuh perhatian. Meskipun secara hukum hanya suami di atas kertas, dia peduli pada setiap aspek hidup Alara. Itu membuat Alara ingin menjadikannya suami secara nyata. Sementara itu, Benjamin pergi ke luar negeri untuk mengikuti kompetisi balap. Dia penggemar berat balapan dan bahkan memiliki klub sendiri serta sudah memenangkan beberapa kejuaraan. Kebetulan, lokasi lomba Benjamin dan perjalanan bisnis Alvaro berada di kota yang sama. Jadi mereka pergi bersama. Olivia menghela napas. Sayang sekali kakakku dan Benjamin tidak bisa melihat pembukaan Mesmerizing hari ini. Namun suara sinis tiba-tiba terdengar, siapa bilang kami tidak bisa melihat? Alara terkejut dan menoleh cepat. Dia melihat Benjamin berdiri di ambang pintu ruang tunggu sambil memegang piala, dengan pose ceria dan santai. Dia mengetuk dahinya dengan 2 jari, lalu melambaikan tangan sambil tersenyum riang. Alara segera melirik ke samping dan melihat Alvaro. Pria itu sedang berbicara di telepon, tampak sibuk dengan diskusi pekerjaan. Tapi meski berbicara, matanya tak lepas dari Alara, gelap, tajam, posesif, seolah 2 hari perpisahan telah memicu kerinduan yang membara. Tatapan itu membuat Alara gugup. Jantungnya berdetak kencang, bulu matanya bergetar, dan ia tak berani membalas tatapannya. Lily pun ada di sana. Tampaknya setelah Alvaro dan Benjamin masuk dan menyebutkan ingin bertemu Alara, Lily langsung membawa mereka ke ruang tunggu. Kini Lily tampak kacau. Alvaro, sosok yang selama ini hanya bisa dilihat orang dari kejauhan, kini berdiri di hadapannya, mencari bosnya sendiri. Apa sebenarnya identitas Alara? Lily, terkejut, buru-buru menuangkan teh sambil berusaha menenangkan dirinya. Olivia kembali ke realita dan bertanya, kenapa kalian pulang lebih awal? Bukannya besok. Benjamin menyeringai. Aku baru menyelesaikan lomba kemarin. Kakakku bekerja semalaman menyelesaikan proyek, lalu menyerahkan bagian akhir pada manajer dan tim. Kenapa dia buru-buru pulang? Ya tentu saja demi Alara. Ucapannya menggantung,
Nadanya sok tahu dan menggoda. Alara hanya diam, sementara Olivia ikut tertawa geli. Hehe, aku paham, aku paham. Begitu Alvaro selesai menelepon, dia melihat ekspresi Benjamin dan Olivia. Dengan alis terangkat sedikit, dia mendekat ke telinga Alara dan berbisik pelan, "Yah, ini masalah. Sekarang semua orang tahu aku tunduk pada istriku. Di mana aku bisa menyembunyikan mukaku, Nyonya Dirgantara?" Alara tidak sempat menjawab sebelum Alvaro menambahkan dengan nada menggoda, "Tapi ya sudahlah, muka bisa dicari. Istri lebih penting." Pipi Alara langsung memerah, begitu juga telinganya. Lily datang membawa 2 cangkir teh. Saat ia melihat tangan Alvaro, matanya membelalak, sebuah cincin perak polos. Cincin itu melingkar di jari manis Alvaro. Menikah. Itu saja sudah membuat hati Lily remuk. Tapi tunggu, cincin itu terlihat familiar. Selama beberapa hari terakhir, saat mempersiapkan pembukaan mesmerizing, Lily menyadari Alara juga memakai cincin polos. Dan, cincin mereka sama persis. Cincin kawin pasangan. Lily seperti meledak dari dalam. Jiwanya hampir melayang keluar dari tubuh. Alara menyadari perubahan ekspresi Lily, dari tenang menjadi terguncang. Dia pasti menyadari sesuatu. Alara menghela napas pelan. Dia tidak suka membahas urusan pribadi, tapi takut Alvaro akan merasa tersinggung jika dia tampak ingin menyembunyikannya. Akhirnya, Alara memperkenalkan semuanya kepada Lily. "Ini temanku, Olivia Dirgantara, dan ini Benjamin Dirgantara. Kamu pasti sudah pernah mendengar nama mereka." Kemudian dia menoleh ke Alvaro dan berkata, "Dan ini Alvaro Dirgantara, suamiku. Dia mungkin akan sering datang ke toko, jadi aku ingin kamu tahu." Pupil mata Lily bergetar hebat. Dia mendengarnya dengan jelas. Alvaro adalah suami Alara. Lily hampir kehilangan kendali, tapi berhasil tetap tenang. "Oh baik bos. Saya mengerti." Begitu Lily keluar dari ruang tunggu, langkahnya goyah, dan jiwanya terasa melayang. Bosnya ternyata istri dari Alvaro Dirgantara. Di dalam ruangan, Alvaro tersenyum tipis. Dia membuka 2 kancing teratas kemejanya, bersandar santai dengan postur yang menggoda. Tatapan matanya lembut tapi mengandung pesona. "Terima kasih istriku tersayang, karena telah memberiku status resmi." Benjamin tersenyum seperti bibi-bibi usil dan menatap Olivia sambil berkata, "Oh, aku baru saja tiba di toko Alara. Aku tidak kenal siapa-siapa di sini. Bagaimana kalau kamu ajak aku berkeliling?" Implikasinya jelas, dia sedang menciptakan kesempatan agar saudaranya dan Alara bisa berduaan. Olivia langsung mengerti dan mengangguk cepat. "Ayo, ayo, aku akan jadi pemandu wisatamu." Mereka berjalan keluar sambil mengobrol ringan. Benjamin menyerahkan trofi di tangannya kepada Olivia. "Ini, Olivia, pegang dulu, kamu boleh main-main dengannya." Olivia menerimanya dan melirik sekilas. "Kamu menang kejuaraan dengan ini. Kamu nggak jatuhkan, nggak cedera." Wajah Benjamin langsung menggelap. "Omong kosong apa itu?" "Tentu saja tidak." Olivia mendengus, nada suaranya penuh kesombongan. "Itu pasti karena jimat yang aku doakan untukmu berhasil." Benjamin membalas, "Jelas karena kemampuanku yang luar biasa." "Hah, dengan kemampuan menyedihkanmu itu, berhentilah menyombongkan diri, malu-maluin. Kupikir lebih baik adik itu dihajar sejak kecil, biar nggak berani memberontak waktu besar nanti." Benjamin melotot. "Olivia, berapa kali harus kukatakan, panggil aku kakak. Jangan kira aku nggak berani memukulmu." Olivia juga kesal. Kenapa si pria ini bisa tumbuh jauh lebih tinggi darinya, padahal mereka lahir di hari yang sama. Mereka terus bertengkar sepanjang jalan, saling mencubit dan memelintir satu sama lain, namun tetap sambil tertawa, meninggalkan ruang tunggu dan menutup pintu di belakang mereka. Alara memperhatikan interaksi mereka sambil tertawa kecil. Lucu. Balapan memang berbahaya, tapi Benjamin jelas menyukainya. Olivia mungkin sering mengejeknya soal kemampuan, tapi dia tetap pergi berdoa demi jimat keberuntungan, tanda ia peduli. Dan Benjamin, dia bahkan menyerahkan trofi kemenangannya pada Olivia. Tak heran mereka kembar. Kedekatannya alami. Alara bertanya dengan penasaran pada Alvaro, mereka sering bertengkar seperti itu sejak kecil ya? Alvaro mengangguk, menatapnya penuh perhatian. Baru 2 hari sejak mereka terakhir bertemu, tapi mengapa Alara tampak lebih kurus? Ia harus memastikan Alara kembali ke berat badan sehatnya. Mata Alara berkedip saat ia berbalik. "Kalau begitu, aku rasa Olivia pasti menang terus dalam pertengkaran mereka ya?" "Kurang lebih," jawab Alvaro singkat.
Alara hendak bicara lagi, tapi pria itu tiba-tiba menunduk mendekatinya. Jarak di antara mereka menyempit, cukup dekat hingga mereka bisa saling mencium jika salah satu memiringkan kepala sedikit saja. Alara terkejut. Kamu sedang apa? Alvaro menatapnya sambil tersenyum, namun senyum itu tak sampai ke mata. Alara, kamu sangat peduli pada mereka. Tapi kenapa tidak bertanya tentang aku? Jarak mereka terlalu dekat. Napas hangat pria itu menyapu kulit Alara, membuat bulu kuduknya meremang dan tulang punggungnya terasa geli. Alara mundur selangkah, mencoba menjaga jarak. Kamu ingin aku bertanya apa? Alvaro nyaris tertawa. Ia maju selangkah lagi, penuh percaya diri dan pesona yang menggoda, tatapannya penuh semangat dan kemalasan. Kamu bisa tanya, apakah suamimu pernah jatuh cinta saat masih sekolah? Atau apakah dia masih ingat ciuman pertamanya? Bahkan kamu bisa tanya, di mana titik paling sensitif di tubuh suamimu? Alara terbelalak. Titik paling sensitif. Bisa-bisanya membicarakan hal begituan di siang bolong. Baiklah, lanjut Alvaro santai. Karena kamu malu bertanya, biar aku yang jawab. Ia mengangkat alis dengan gaya genit dan menyeret waktu dengan suara dalam dan menggoda. Ciuman pertama, masih ada untuk saat ini. Sedangkan untuk titik paling sensitif, ia mengulurkan tangan seolah ingin menunjukkan langsung. Alara refleks menarik tangannya. Tidak, enggak usah. Aku tidak ingin menyentuh apapun. Tunggu, kenapa dia terus maju padahal dia sendiri sudah mundur sampai ke pintu. Alara kini benar-benar terpojok, punggungnya menempel ke panel pintu. Sosok Alvaro yang tinggi menjulang menutupi seluruh pandangannya, aroma kayu dari tubuhnya begitu kuat hingga menyerbu inderanya. Detak jantung Alara makin cepat. Ia menjilat bibir gugup. Kamu, mundurlah sedikit. Gerakan lidahnya yang lembut menyentuh bibir merah ceri yang lembab membuat Alvaro membeku. Matanya seketika menjadi dalam, suaranya berubah serak dan rendah. Aku membawakan hadiah kecil untukmu, bisiknya. Hah, Alara terkejut. Dia membawakannya hadiah setelah hanya 2 hari perjalanan bisnis. Dia bahkan buru-buru pulang lebih awal, tapi tetap sempat memikirkan hadiah. Hati Alara menghangat. Tak pernah sebelumnya ada yang begitu memperhatikannya seperti ini. Alvaro merogoh saku dan mengeluarkan kotak beludru hitam kecil. Saat dibuka, tampak sepasang anting mutiara indah, berbentuk kupu-kupu dengan sayap terbuka, dihiasi pecahan berlian. Ringan, elegan, dan ceria, sangat cocok untuk gadis seusia Alara. Alara menatapnya, bulu matanya bergetar pelan. Kenapa tiba-tiba memberiku hadiah? Karena itu wajar. Seorang suami memberi hadiah untuk istrinya, jawab Alvaro ringan. Kau suka, mau kupakaikan. Jantung Alara seakan melompat. Ia mengangguk pelan. Suka, banget. Entah kenapa, ia juga ingin memberinya sesuatu sebagai balasan. Lampu ruangan temaram. Alvaro membungkuk, jemarinya lembut menyentuh daun telinga Alara, memakaikan anting-anting itu dengan hati-hati. Alara bukan tipe yang mudah tergelitik, tapi kini, ia merasa sangat sensitif. Sentuhan kulit Alvaro membuat wajahnya merona. Tepat saat anting terpasang, ponsel Alara berbunyi di meja. Refleks Alara menoleh, dan tanpa sengaja, pipinya menyapu bibir Alvaro. Alara membeku. Alvaro pun tercengang. Sentuhan lembut dan hangat itu membakar kulitnya. Pupil matanya menyempit, napasnya terhenti sejenak. Lalu ia perlahan berdiri tegak, tenggorokannya bergerak naik turun, dan bibirnya melengkung dalam senyum puas. Yah, sekarang ciuman pertamaku sudah hilang. Dicuri oleh istriku sendiri. Ia menatap Alara dengan mata penuh tawa dan kehangatan. Alara, sekarang kamu harus bertanggung jawab. Alara masih syok, lalu buru-buru menolak. Tanggung jawab apa? Itu nggak bisa dihitung sebagai ciuman pertama. Kenapa tidak? Itu, cuma pipiku yang menyentuh bibirmu. Bukan ciuman di bibir. Alvaro mengangguk pelan. Oh, begitu. Lalu tatapannya perlahan jatuh pada bibir merah Alara yang basah. Mata itu menjadi gelap, dalam, dan memancarkan sesuatu yang liar. Kalau begitu, gumamnya pelan, bagaimana kalau aku mencium langsung di sini?